Di seluruh dunia, kawanan anjing liar berkeliaran bebas membunuh semaunya. Sekarang selera makan mereka pada mangsa baru telah berubah. Malam itu, Harold terbangun dari tidurnya. Domba di kandangnya terdengar berisik dan tidak tenang. Ia pun segera keluar untuk memeriksanya. Istri yang terbangun mencarinya. Dengan menggunakan senternya, ia pergi ke kandang dan tiba-tiba sekumpulan anjing menyerangnya. Di sebuah perkebunan di pinggir hutan, hiduplah keluarga Adam. Saat itu, Adam sedang memeriksa ternak dombanya. Ia menemukan beberapa dombanya yang mati dalam kondisi tercabik-cabik. Adam Wilson dan istrinya Carla. Mereka mempunyai dua orang anak yang bernama Yanti dan juga Henry. Henry masih berumur 10 tahun. Selain bermain dengan anjingnya, Henry seringkali membantu ibunya yang adalah seorang dokter hewan. Henry menyembunyikan beberapa peluru di sebuah lorong yang menuju ke gudang rumahnya. Sementara Yanti yang sudah beranjak dewasa, ia lebih sering menghabiskan waktu untuk menelpon pacarnya menggunakan telepon satelit milik ayahnya. Di rumahnya tidak ada sinyal telepon, tapi ibunya sering memarahinya karena tagihan telepon yang membengkak. Yanti ingin segera pergi dari tempat itu. Ia ingin bekerja sendiri di kota dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itulah, ia sering bertengkar dengan ibunya. Adam terus mengikuti jejak-jejak darah yang menuju ke arah hutan. Jebakan yang dibuatnya menampakkan tanda-tanda mengenai sasaran. Ada bulu anjing di jebakan itu, tapi sepertinya anjing liar itu bisa melarikan diri. Di sisi lain, Yanti saat itu sedang berdebat dengan ibunya, dan tiba-tiba Henry memberitahu jika petugas bank datang lagi. Carla pun segera menelpon Adam yang saat itu sedang membakar bangkai dombanya. Petugas bank itu mengatakan mereka akan segera menyita properti mereka. Setelah tak mendapatkan apapun, petugas bank itu pun segera pergi. Ia mengendarai mobilnya menembus hutan pinus yang rapat. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ia menghentikan mobilnya. Ia tak dapat lagi menahan hajatnya. Ia sedikit masuk ke dalam hutan dan melepaskan amarahnya. Dan tiba-tiba sekumpulan anjing liar menyerangnya dan petugas itu pun tewas. Sementara itu, meskipun habis bertengkar dengan ibunya, malam itu Yanti berpamitan untuk beristirahat di kamarnya. Ia pergi untuk mandi, sementara kedua orang tuanya sedang berdansa. Namun tiba-tiba, lampu di rumah itu mati karena mengalami pemadaman dari perusahaan listrik. Adam segera keluar ke gudang untuk menyalakan genset. Oli anjingnya juga ikut keluar. Sementara Carla akan mengecek sekring listrik di rumah itu. Ia akan membantu suaminya dengan ditemani Henry anaknya. Dan lampu pun menyala kembali. Namun ternyata Oli menghilang dan Adam memutuskan untuk mencarinya. Ia memanggil-manggil namanya. Tapi Oli tak juga muncul. Hingga tak terasa Adam sampai di pinggir hutan. Ia melihat tampak di kegelapan berpasang-pasang mata yang menyala.
ia juga mendengar suara geraman binatang buas. Sadar telah dalam keadaan bahaya, Adam pun bergegas pulang. Ia sedikit berlari. Carla yang melihat suaminya ketakutan meledeknya. Tapi Adam segera berkata agar Carla membawa Henry ke kamar Yanti. Adam segera mengambil senjatanya, tapi ia terkejut karena ternyata ia hanya memiliki 2 butir peluru saja. Carla masih tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menelpon 911 dan mengatakan bahwa di rumah mereka ada penyusup. Anjing-anjing liar itu terus mondar-mandir di depan pintu rumah mereka. Bahkan mereka berusaha menerobos pintu lainnya. Dan saat Adam yakin bahwa binatang itu di depan pintu rumahnya, ia menembaknya. Suara jeritan binatang itu terdengar. Dan ia segera memeriksanya. Tampak ceceran darah di depan pintu itu. Dan tiba-tiba seekor anjing menyerang Adam. Tangannya digigit. Beruntung Carla segera mengambil sebuah tongkat dan memukul anjing itu. Carla segera mengobati luka di tangan suaminya. Ia memberitahu Adam jika ia telah memindahkan sebagian pelurunya di klinik. Dan tak lama kemudian, mereka melihat polisi datang, dan mereka pun senang. Polisi itu turun dari mobilnya untuk memeriksa keadaan. Dan sedetik kemudian, kawanan anjing itu menyerang polisi itu. Carla yang menyaksikan itu dari balik kaca tak bisa berbuat apa-apa. Anjing-anjing itu menyeret polisi itu. Carla yang merasa bersalah kemudian menangis. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Adam berusaha untuk menenangkannya. Adam kemudian merencanakan untuk keluar dari rumah itu. Ia akan keluar terlebih dahulu untuk mengambil mobilnya. Ia akan memberikan aba-aba kepada Carla setelah memastikan keadaannya aman. Namun ternyata semua itu tak seperti yang direncanakannya. Baru saja Adam memberikan aba-aba, seekor anjing memecahkan kaca mobilnya. Anjing itu menggigit tangannya, dan Adam pun kemudian menabrakkan mobilnya ke mobil polisi itu. Sementara Carla dan anak-anaknya yang sudah siap untuk menuju mobil sangat terkejut melihat kejadian itu. Di depan mereka, seekor anjing hitam sudah menyeringai dan siap untuk menerkam. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Tapi rupanya beberapa anjing sudah berada di dalam rumah. Carla menyuruh anaknya untuk bersembunyi di dalam lemari. Ia mengambil pisaunya dan pelan-pelan ia mengikuti anjing itu. Dan setelah anjing itu berjalan ke ruangan lain, Carla pun segera menutup pintunya. Ia kemudian menghubungi Adam, tapi Adam tak menjawab. Adam yang masih pingsan segera tersadar. Ia memeriksa sekelilingnya. Radio satelitnya telah rusak. Setelah memastikan keadaan aman, Adam segera pergi ke klinik. Ia akan mengambil pelurunya. Adam kemudian mencoba untuk menghubungi Carla kembali menggunakan radionya yang ada di klinik, tapi tak ada jawaban. Sementara itu, Carla saat itu sedang menuju ke basement di rumahnya. Ia melihat ada anjing di ruangan itu. Carla segera bersembunyi di balik pintu. Namun rupanya anjing itu menyadari kehadirannya. Tapi untunglah sebuah suara membuat anjing itu pergi. Dan Carla dengan perlahan mengikuti anjing itu. Rupanya anjing itu menyerang kedua anaknya yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Carla yang mendengar teriakan keduanya segera menusuknya dengan pisaunya. Anjing itu segera pergi dengan menabrak jendela kaca. Di sisi lain, anjing-anjing itu rupanya juga sudah berada di dalam klinik. Adam yang menyadari itu segera menghindar, tapi tiba-tiba radionya berbunyi.
Yanti mencoba untuk menghubunginya, dan suara panggilan itu membuat anjing itu mencarinya. Adam bersembunyi di balik meja kerja istrinya. Tapi sekali lagi radionya berbunyi dan anjing itu pun menyerangnya. Tapi kali ini Adam yang lebih siap dan berhasil membunuh anjing itu. Setelah merasa aman, Adam segera menghubungi keluarganya. Ia meminta mereka untuk pergi ke gudang. Ia mengatakan akan lebih aman bersembunyi di atap gudang sambil menunggu mobil patroli lain yang akan mencari temannya. Carla dan kedua anaknya pun segera berlari menuju ke gudang. Namun apesnya Carla terjatuh dan seekor anjing berada tak jauh darinya. Yanti dan Henry yang berlari di depan memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Sementara Carla masuk kembali ke dalam rumah. Yanti dan Henry memasuki lorong yang menuju ke gudang. Henry mengambil 2 butir peluru yang disimpannya. Anjing-anjing itu berjalan di atas mereka. Dan ternyata salah satunya berada di dalam lorong itu. Yanti dan Henry segera mempercepat gerakan mereka untuk keluar dari lorong itu. Sementara Adam sudah berada di atas atap gudangnya. Ia memantau kedua anaknya untuk melindunginya. Di sisi lain, Carla sudah keluar dari rumahnya. Ia membawa bahan bakar. Anjing-anjing berlari mengejarnya. Adam berhasil menembak seekor dari mereka dan seekor lagi meleset. Kini pelurunya sudah habis. Henry pun kemudian memberikan 2 butir peluru yang masih disimpannya. Carla terus berlari dan anjing itu terus mengejarnya. Ia berhasil masuk ke dalam mobil, tapi anjing itu berhasil menggigit kakinya. Carla kemudian memukul anjing itu dengan sebuah kunci roda, dan anjing itu pun pergi. Carla segera turun dan bersembunyi di bawah mobil itu. Ia melihat sekeliling. Sementara Adam turun dari atap gudangnya. Ia akan memberikan bantuan kepada Carla. Dan tiba-tiba seekor anjing menyeret kaki Carla. Carla kembali memukul anjing itu dengan kunci roda. Tapi anjing itu tak mau pergi. Ia siap untuk menerkam Carla. Dan Adam yang sudah berada di atas mobil segera menembak anjing itu. Dan film pun usai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul The Pack. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih.